Racikan Berita 1. Mari kita dengarkan pembicara kita, yakni Bapak Muhammad Said Didu. Kepada Bapak Muhammad Said Didu dipersilakan. Enggak, masih gaya mahasiswa gitu. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama selamat kepada UMJ, pimpinan UMJ yang berani mengundang Abraham Samad dan kawan-kawan. Ini menunjukkan bahwa ya sepertinya kampus ini belum terjajah. Mahasiswanya juga masih menjadi manusia merdeka. Ya, jadi belum istilah saya sering menyatakan mahasiswa Avanza. Ini sepertinya belum. Mahasiswa Avanza itu pas dikasih Avanza diem, hilang. Pimpinannya. Anak buahnya sih nasi bungkus aja. Saya mengambil lihat tema ini adalah menagih janji perubahan dan menolak dominasi oligarki. Saya akan sependek mungkin karena banyak sekali pembicara. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya Presiden Prabowo sudah menyuarakan suatu istilah yang harusnya mahasiswa dan kita semua mengejar itu, namanya serakah nomik. Ini sebenarnya pernyataan yang mengundang kita semua. Tadi judulnya menolak dominasi oligarki lewat serakah nomik. Nah, ini yang harus kita kejar. Bapak Presiden, Anda menyatakan bangsa ini sudah serakah nomik, Anda laksanakanlah pemberantasan serakah nomik itu. Nah, ini keterlambatan mahasiswa mengambil tema itu. Saya berharap dari kampus IMJ ini suarakan kami melawan serakah nomik supaya menjadi agenda utama Presiden Prabowo. Nah, jangan tadi, saya mohon maaf tadi yang pidato kedua menyalahkan orang tuanya. Itu genset di mana menyalahkan orang tua? Bapak saya perintis kemerdekaan nggak tamat SD. Pasti orang tuanya nggak sekolah, tapi dia menjadi perintis kemerdekaan. Jadi menyalahkan salah didik itu buang. Siapa tahu sebetulnya, apalagi kalau dididik oleh Jokowi, rusak. Ya udahlah, buang itu. Karena, dan saya menyatakan serakah nomik ini mulai terjadi 98. Pintu membuat serakah nomik itu 98. Jadi kalau adik-adik menyatakan apa hasil angkatan 98, mohon maaf kalau ada 98 hadir, marah silakan. Hasil Anda adalah menyerahkan kekuasaan kepada oligarki. Itu clear. Karena disitulah semua diserahkan, politik diserahkan, ekonomi diserahkan, bahkan parcok pun diserahkan. Itulah hasil angkatan 98. Nah, saya ingin menggambarkan sedikit saja apa itu serakah nomik. Sinarmas, pedagang minyak goreng dari kampung saya, Kota Makassar. Pedagang minyak goreng. Dia nggak punya pabrik minyak goreng, dia nggak punya pohon kelapa. Setelah itu mulai masuk ke minyak goreng, berhenti di situ, tidak boleh masuk ke yang lain sampai 98. Setelah 98 dia masuk memiliki kebun sawit dimanapun dan kebun kelapa dimanapun. Sekarang hampir semua real estate di Tangerang dikuasai mereka. Itulah serakah nomik. Itulah serakah nomik. Ya, lihat.
Indofood dulu hanya pabrik mie sampai 98. Oke? Setelah itu masuk pabrik bumbu yang dibikin oleh ibu-ibu rumah tangga juga udah diambil alih. Oke? Pabrik kecap yang dibikin oleh rumah tangga diambil alih. Belum puas di situ, air mineral, air yang kita bisa masak diambil alih. Setelah diambil alih semua, pedagang-pedagang pasar hilang semua gara-gara jaringan mereka. Oke? Mart itu. Terus kita harus diam. Mart, Indo dan Alfa. Oke. Terus mahasiswa lihat gak itu? Itulah serakanomik. Lihat dulu, Jarum hanya produksi rokok. Setelah itu Hotel Indonesia diambil, ini semua diambil. Itulah serakanomik. Oke. Nah, di depan mata kita Presiden Prabowo memberikan kita kode, ada masalah di bangsamu, ada serakanomik. Tapi kita kurang sensitif melihat itu. Jadi di tempat ini, di Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya ingin menyatakan deklarasi menghentikan serakanomik di Indonesia. Mahasiswa setuju? Oke, kita fokus kepada itu. Jangan terlalu banyak agenda. Karena dengan dia menguasai ekonomi, maka dia membeli ketua partai politik, dia membeli parcok, dia membeli aparat hukum, dia membeli semua. Untung masih ada kampus yang tidak beli, Universitas Muhammadiyah. Yang lain, mohon maaf aja. Coba bayangkan, mohon maaf ada alumni UI, ya. Bayangkan pelanggar etika rektor UI waktu menjadi komisaris BUMN yang diubah adalah statutanya yang diubah. Kampus Universitas Indonesia. Artinya kampus pun sudah menjual diri. Oke? Fakta, nggak bisa dibenar. Nah, kalau kampus sudah begitu, kita mau berharap apa? Jadi saya berharap mudah-mudahan ini pidato saya terakhir, bukan karena mati. Karena saya sudah berjanji, apabila kampus sudah bangun, cendekiawan sudah teriak, maka Said Didu masuk kamar tidur. Saya ini birokrat 35 tahun. Tapi memang saya aktivis dari dulu. Tapi karena lihat kampus diam semua, mahasiswa diam, cendekiawan diam, maka Said Didu keluar. Jadi saya berharap ini Pak Marwan pidato saya terakhir. Karena kampus sudah keluar, mahasiswa sudah keluar untuk memperjuangkan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.